sama Kak Pia di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, pertama-tama kakak mau tanya, kabar adik-adik gimana nih? Pastinya masih sehat, semangat, dan sukacita. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak nggak akan sendirian. Kakak akan ditemani sama Kak Tabita yang nanti akan mengiringi kita nyanyi. Kak Tabita. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Oke. Nah, sekarang kakak akan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Udah semua? Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 36 yang judulnya Yang Jagaku Selalu. Musik. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Bait kedua ya. Yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita siapin hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini kami telah berkumpul Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami berkumpul bersatu hati untuk memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini Tuhan. Tolong sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, supaya berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Dengan Dia Panggil Nama Saya. Pada tahu kan adik-adik? Yuk, kita nyalain musik. 1, 2, 3. Pakai gerakan ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, sekarang kakak suruh duduk adik-adik untuk duduk lagi. Nah sekarang coba siapin Alkitabnya, siapin hatinya, siapin semuanya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kita serahkan sama kakak-kakak yang akan membawakan ceritanya. Halo adik-adik.
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Berkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum dengar cerita, kita mau buka dulu nih Alkitabnya. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Kita mau buka dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 127. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Kakak ulangi ya. Dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Oke, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ilona di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab ya adik-adik. Bacaan kita tadi terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Nah adik-adik, hari ini Kailona mau bercerita tentang Tuhan yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Kita mau belajar dari tokoh Daud dan Salomo. Ya adik-adik, seperti yang sudah kita tahu ya, Daud itu adalah seorang raja. Ia sangat dicintai oleh orang Israel. Daud juga sudah berbuat banyak buat orang Israel pada saat itu. Tapi ternyata ada satu cita-citanya yang belum terwujud, yaitu Daud sangat ingin mendirikan bait Allah di Yerusalem. Tapi ternyata adik-adik, itu semua tidak bisa dilakukan. Padahal semua bahan sudah disiapkan. Kenapa ya kira-kira? Ya adik-adik, karena Tuhan belum berkenan. Tuhan mempunyai rencana lain. Tuhan berjanji akan menyertai Salomo anaknya yang akan mendirikan bait Allah. Ternyata benar adik-adik, Salomo berhasil mendirikan bait Allah pada zamannya. Karena apa? Tentunya karena Salomo mengandalkan Tuhan. Salomo hidup takut akan Tuhan adik-adik, sehingga Tuhan menyertai setiap apapun yang Salomo kerjakan. Bahkan pada saat itu orang Israel pun hidup dengan damai. Nah adik-adik, dari cerita kita hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita ini adalah milik pusaka Tuhan. Artinya apa ya? Artinya kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan sayang kepada Kak Ilona, Tuhan sayang kepada adik-adik, dan Tuhan sayang kepada semua orang. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan,
setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita, asalkan kita mau selalu minta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ilona mau tanya, siapa di sini yang punya cita-cita? Coba angkat tangannya. Ya, pasti semuanya punya cita-cita ya. Kak Ilona juga punya cita-cita dong tentunya. Tapi Kak Ilona mau tahu nih, cita-cita adik-adik apa ya? Coba sebutkan. Oh iya, ada yang mau jadi dokter. Kemudian, oh ada yang mau jadi guru. Ada yang mau jadi polisi. Ada yang mau jadi seorang bos. Wah, bahkan ada yang mau jadi seorang presiden. Dan tentunya banyak cita-cita adik-adik yang lain ya pastinya. Adik-adik, kita harus yakin bahwa kita semua pasti bisa menggapai cita-cita kita tersebut. Gimana tuh Kak caranya? Yaitu dengan cara berdoa dan berusaha adik-adik. Kita harus selalu minta pertolongan Tuhan dan tentunya kita juga harus berusaha adik-adik. Berusahanya dengan apa? Dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik kan sekarang masih sekolah nih. Walaupun adik-adik belajar di rumah, tapi adik-adik harus tetap ikutin setiap pelajaran, setiap apapun yang guru-guru adik-adik berikan dengan baik. Adik-adik harus tetap selalu belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, supaya adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik. Dan tentunya ingat ya tadi ya, harus tetap selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, gak cuman tentang cita-cita kita aja loh Tuhan sertai, tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Contohnya nih, sekarang ya kita kan sedang dihadapkan oleh virus corona nih. Siapa di sini yang mau tetap terlindungi? Coba angkat tangannya. Iya, Kak Ilona juga mau. Nah, kira-kira kita bisa nggak ya terlindungi? Bisa dong, kita kan harus percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Gimana sih caranya? Yaitu tadi, kita harus selalu berdoa dan berusaha. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan, minta kesehatan, minta dijauhkan dari segala penyakit. Dan tentunya kita juga harus berusaha adik-adik. Berusaha apa? Berusaha menjaga diri kita. Kita harus makan yang benar, makan yang sehat. Kita harus rajin minum vitamin. Kita harus rajin cuci tangan dan tentunya menggunakan masker jika harus keluar rumah. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, asalkan kita harus tetap meminta pertolongan Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekian dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Sekarang Kak Ilona mau memberikan aktivitas. Yeay! Apa ya aktivitasnya? Karena tadi kita sudah bahas tentang cita-cita, jadi Kak Ilona mau adik-adik menuliskan cita-cita adik-adik, kemudian adik-adik sertakan doa untuk cita-cita tersebut. Lalu di bawahnya adik-adik berikan kalimat yang akan Kak Ilona contohkan. Oke adik-adik, sebentar ya. Kak Ilona kasih contohnya dulu ya adik-adik. Adik-adik, jadi adik-adik tulis di selembar kertas cita-cita adik-adik. Seperti ini contohnya. Cita-citaku adalah menjadi seorang dokter. Kemudian adik-adik tulis doa adik-adik setiap harinya. Jangan lupa didoakan ya adik-adik. Lalu di bawahnya, ini dia kalimat yang tadi Kak Ilona bilang. Adik-adik berikan kalimat, jika bukan Tuhan yang menolongku, sia-sialah usaha yang aku kerjakan. Kemudian dihias dengan sebagus mungkin ya adik-adik. Kak Ilona yakin adik-adik pasti lebih hebat dalam soal menghias-hias ya daripada Kak Ilona. Oke adik-adik, sekian dari Kak Ilona. Kiranya firman yang telah tadi kita baca, firman yang telah tadi kita dengar, boleh selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat, dan tentunya tetap dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu lagi, kita kembali lagi ya kepada Kak Leni.
Silakan Kak Leni. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang dapat berguna Tuhan Yesus bagi pelayanan-Mu Tuhan Yesus, menjadi terang dan garam Tuhan Yesus bagi sekitar kami. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak yakin tadi semua adik-adik mendengarkan firman Tuhannya dengan seksama kan? Gak ada yang main-main kan? Nah, sekarang untuk merespon firman kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 20 yang judulnya Bapa di Surga Mengasihiku. Pakai gerakan ya adik-adik, kita nyanyi bait 1 dan kedua. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik kedua adik-adik. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, boleh duduk lagi nih. Sekarang kita masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama nih adik-adik, untuk aktivitas yang tadi kakak-kakaknya suruh, jangan lupa adik-adik untuk bikin aktivitasnya. Lalu adik-adik bisa kirim ke kakak-kakak yang ada di sektornya adik-adik ya. Nah, yang kedua pengumumannya, untuk persembahan adik-adik, adik-adik ini bisa ikut persembahan, bisa titip nih ke mama papanya. Jadi ntar mama papanya tinggal transfer deh ke rekening GPIB Zebat Bogor. Oke adik-adik, ya sekarang saatnya kita berpisah deh. Ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu ini udah mau udahan nih. Nah sekarang kakak undang adik-adik untuk duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kali ini Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami juga bisa melakukan apa yang firman-Mu suruh Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami, berkati selalu mereka Tuhan, supaya mereka selalu diberikan kesehatan, mereka bisa merawat kami, bisa menjaga kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami, berkatilah meskipun masih dalam sekolah online atau daring Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau akan menuntun kami dalam setiap hari kami belajar Tuhan.
Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama bagi Pak Presiden, para menteri yang sekarang sedang mengurusi masalah Corona Tuhan, virus COVID-19 ini. Tuhan sertai Tuhan mereka, supaya mereka diberikan kesabaran Tuhan dalam menghadapi masalah virus Corona ini. Kami juga berdoa supaya virus Corona di Indonesia ini Tuhan bisa cepat mereda, sehingga kami bisa beraktivitas lagi Tuhan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.